Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar telah resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Lalu bagaimana dengan Hasan Nasbi yang pernah bertaruh jika Anies Baswedan tidak akan melenggang di Pilpres 2024? Mas Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan WNI keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lain. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies kalau kita bicara politik identitas. Kurang Indonesianya, kan peluang ketemu Arab sesama Arab itu kan sama kayak saya, orang ketemu Padang itu kalau udah di Pulau Jawa ini ya kurang dari 10% lah. Makanya istri saya bukan orang Padang kan gitu. Karena peluang saya ketemu dengan orang Padang di bawah 50%, bahkan mungkin di bawah 10%. Makanya dapat istri orang yang bukan Padang. Tapi Mas Anies dengan segitu pergaulannya ketemu istri Arab lagi. Anaknya ketemu suami Arab lagi. Salah seorang bakal capres hasil Rakernas Nasdem 2022, Anies Baswedan, diprediksi tidak akan mendapat tiket capres 2024. Founder lembaga survei Sirus Network, Hasan Nasbi, bahkan berani bertaluh alpat karena yakin akan prediksinya. Hasan melihat ada 3 faktor yang menjadi landasan prediksinya soal Anies tidak akan dapat tiket capres. Pertama, Hasan melihat hingga kini belum ada gestur dukungan yang konkret dari Presiden Jokowi untuk Anies. Ia mengaitkan dengan momen kehadiran Jokowi di ajang balap Formula E Ancol. Kalau buat Mas Anies, dirinya belum bisa melihat sebenarnya gestur dukungan politik yang betul-betul lebih konkret. Formula E itu ajang internasional. Aneh kalau Presiden tidak menyetujui itu. Aneh kalau Presiden tidak hadir karena perhelatan itu diselenggarakan, kata Hasan dalam diskusi yang digelar oleh Total Politik. Jadi menurutnya, adabnya memang seperti itu, sopan santun etika bernegara seperti itu. Tapi kalau menunjukkan dukungan, dirinya belum bisa melihat bahasa verbal dari Jokowi. Kalau buat Mas Anies, saya belum melihat sebenarnya gestur dukungan politik yang betul-betul lebih konkret. Tapi Formula E itu ajang internasional. Aneh kalau Presiden tidak menyetujui. Aneh kalau Presiden tidak hadir ketika perhelatan itu diselenggarakan. Jadi menurut saya adabnya memang seperti itu. Sopan santun etikanya, bernegaranya memang seperti itu. Tapi kalau menunjukkan dukungan, saya belum melihat bahasa verbalnya. Poin kedua, Hasan bicara soal politik identitas. Hasan menilai strategi politik identitas di masa lalu ini akan menjadi hambatan bagi Anies. Tapi yang perlu diwaspadai adalah misalnya gini, ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi kalah, dirinya akan introspeksi. Nah pertanyaannya adalah, ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi menang, introspeksi nggak kira-kira? Tapi yang perlu diwaspadai adalah, misalnya gini, ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi kalah, saya rasa dia akan introspeksi. Nah pertanyaannya adalah, ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi menang, introspeksi nggak? Pertanyaan harus kita jawab bersama. Lebih lanjut, Hasan menilai perihal strategi politik identitas ini bisa menjadi masukan untuk Nasdem dalam menentukan 1 dari 3 bakal capres hasil Rakernas tahun ini. Siapa tahu kalau bisa introspeksi nggak apa-apa, sekaligus juga masukan buat Nasdem, kira-kira introspeksi nggak? Hasan juga menekankan supaya demokrasi di tanah air menjadi sehat, strategi politik identitas harus dihilangkan. Kemudian rekrutmen calon pemimpin mesti melalui jalur politik. Itu harus menjadi pertimbangan betul, jangan cuma sekedar ngusung-ngusung dan segala macam. Tapi gini, secara vote populer, tapi baik nggak secara kualitas, tapi nggak baik secara kualifikasi. Termasuk juga dirinya sepakat ke depan kalau demokrasi buat sehat memang harus lewat rekrutmen politik di jalur politik. Jadi hari ini merasa besar, masuklah parpol. Faktor selanjutnya yang menjadi dasar prediksi Hasan soal Anies tidak akan dapat tiket capres ialah karakteristik masyarakat Indonesia yang dinilai masih feodal. Diketahui masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada Oktober 2022 ini. Menurutnya masih ada setengah-setengah feodalnya, itu realitas hari ini.
Jadi begitu orang punya jabatan, semua akan datang. Selain minta tanda tangan, undang ngopi, sekedar bertamu, audiensi foto, dan segala macam. Tapi begitu tidak punya jabatan, jangankan mau keliling-keliling bertemu konstituen, nyari teman foto susah, nyari teman ngopi juga mulai susah. Ajudan yang biasanya menyiapkan segala macam sudah tidak ada. Lalu apakah Anies bisa maju Capres 2024? Hasan yakin Anies tidak akan dapat tiket Capres. Ia pun berani bertaruh mobil Alphard. Namun, menurutnya Anies masih punya peluang dapat tiket Cawapres. Ia mengatakan Anies mau jadi Capres berat dari semua sisi. Kalkulasi matematikanya sudah susah. Tapi kalau mau menjadi Cawapres masih terbuka. Taruhan boleh, taruhan Alphard juga boleh. Kalau mau jadi Capres berat dari semua sisi, kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi Cawapres masih terbuka. Kalau Capres ini taruhan mau nggak Bang? Boleh taruhan, boleh. Ya, Taruhan Alphard juga. Ya. Taruhan Alphard nih, Bapak kan saudara. Ya abang ada, kita nggak ada. Namun, faktanya Hasan Nasbi kalah dalam taruhan Alphard tersebut. Pasalnya, dukungan Partai Keadilan Sejahtera secara resmi membuat Anies Baswedan memegang tiket untuk mendaftar sebagai calon presiden 2024. Hal itu berarti Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Anies secara total melebihi syarat pencapresan dengan raihan kursi 20% di DPR, dengan Nasdem 59 kursi atau 10,26%, Demokrat 54 kursi atau 9,39%, dan PKS 50 kursi atau 8,70%. Berarti kini Anies mengamankan 28,35%. Keputusan PKS yang resmi mendukung Anies disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Iman. Sohibul merupakan mantan Rektor Universitas Paramadina yang kemudian posisinya digantikan oleh Anies. Ia menerangkan, Ketua Majelis Salim Segaf Al-Jufri dan Partai PKS Ahmad Syauqu sudah resmi menjatuhkan pilihan menyambut pemilu 2024. Pesan kedua pimpinan PKS itu secara tegas mendukung Anies pada Pilpres 2024. Adapun Salim Segaf dan Ahmad Syaiqo saat ini sedang melakukan kunjungan ke wilayah Eropa dan baru balik ke Indonesia pada awal Februari 2023. Meski begitu, dukungan secara resmi bakal dideklarasikan pada akhir bulan depan. PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Baca Pres 2024-2029 pada rapat Badan Pekerja Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas DPP PKS pada tanggal 24 Februari 2023. Prabowo, karena 2009 Prabowo itu cuma mencapai 4, sekian persen ketika dia bersama nasionalis, sesama nasionalis Megawati. Pada saat dia didukung oleh kelompok Islam di tahun 2014, dia naik 11, sekian persen partainya. Didukung lagi tahun 2019 naik ke 13, sekian persen. Artinya Prabowo itu meroket karena dia mengkombinasi antara nasionalis dan religius. Nah, ini catatan buat diskusi kita. Nah, kalau saya sebagai pendukung Anies, saya tidak begitu peduli dengan kombinasi untuk kepentingan. Saya untuk yang umum aja. Karena apa? Saya bisa membantah pikiran daripada Saudara Eko. Ya, saya tidak percaya 100% dengan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang sekarang ini secara metodologi saya ragukan. Kenapa saya ragukan? Karena saya mungkin satu-satunya doktor yang menguasai ya riset kuantitatif. Karena saya itu di FISIP UI itu hampir tidak ada, di FISIP UI mungkin tidak ada yang berani mengambil riset kuantitatif untuk disertasinya. Cuman saya yang saya tahu sampai sekarang riset kuantitatif. Jadi secara metodologi itu saya ragu. Yang kedua, sekarang ini zaman teknologi canggih, orang bicara crowdsourcing. Saya mau nunjukkan di sini kepada Anda semua. Inilah hasil 1 tahun belakangan ini dari Google Trend. Ya, ini kalau bisa di shoot dekat, ini Google Trend itu jauh sekali antara Anies dengan Prabowo dan Ganjar. Itu udah jauh sekali. Ini yang asli, ini di dunia ini sekarang 150 juta pengguna media sosial, 150 juta pengguna HP, Android dan ini menunjukkan Anies ini udah jauh di atas mereka. Lihat Bapak, lihat, udah jauh sekali. Ganjar setengahnya Anies, nyungsep, ya Prabowo juga nggak berkembang. Jadi Anies itu saya nggak takut sebagai pendukung Anies sudah di atas semuanya. Ya insya Allah
perubahan itu bersama Anies Baswedan. Terima kasih.